Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada para peserta pelatihan MKBHI tahun 2021. Perkenalkan, saya Anissa yang akan menjadi fasilitator Anda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengasuhan anak usia dini. Beberapa atau mungkin semua dari kita pasti pernah mendengar istilah pola asuh. Tapi sebenarnya apa sih definisi dari pola asuh itu? Nah, pola asuh merupakan proses interaksi antara orang tua dan anak untuk mendukung perkembangan fisik, emosi, sosial, intelektual, dan spiritual anak secara optimal. Pola asuh itu berarti metode atau cara yang dipilih oleh orang tua dalam mengasuh anak-anaknya. Cara ini atau metode ini adalah metode yang paling dominan, yang disesuaikan dengan karakter anak dan situasi yang terjadi. Nah, pola asuh ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah pola asuh otoriter. Pola asuh ini berciri orang tua memaksakan kehendak dan merasa selalu benar. Oleh karena itu, anaknya menjadi kurang percaya diri, tertekan, agresif, atau cenderung melakukan kekerasan. Terus yang kedua, pola asuh yang permisif. Nah, pada pola asuh ini, orang tua itu suka memanjakan anak, tapi tidak menetapkan batasan atau aturan terhadap anak. Pada jangka panjangnya, anak itu bisa jadi tidak mandiri, kurang bertanggung jawab, dan cenderung egois. Lalu yang ketiga, ada pola asuh yang tidak peduli atau neglect. Pola asuh ini bercirikan orang tua itu membiarkan anak tumbuh tanpa arahan dan keterlibatan orang tua. Nah, anaknya itu bisa menjadi kurang percaya diri, tingkah lakunya buruk, dan kemampuan-kemampuannya tertinggal. Dan yang terakhir ada pola asuh yang demokratis, yaitu orang tua itu menghargai anak, bersikap hangat, dan ada aturan-aturan yang jelas. Sehingga anak itu punya harga diri yang tinggi, berani, mandiri, dan mampu mengontrol dirinya sendiri. Nah, keempat macam pola asuh ini dalam penerapannya itu bisa bergantian. Tapi yang dimaksud dengan pola asuh adalah pola asuh yang paling dominan diterapkan di keluarga. Nah, maksud saya dengan pola asuh yang bergantian itu misalnya, terkadang kita menerapkan pola asuh yang otoriter nih, ketika kita melihat anak kita mungkin membahayakan dirinya sendiri. Itu kita biasanya sering memberikan perintah ya seperti jangan atau tidak boleh. Nah, itu termasuk salah satu contohnya. Lalu misalnya kita menerapkan pola asuh yang permisif ketika anak sedang sakit gitu. Jadi ketika anak sedang sakit, tadinya kita tidak membolehkan anak untuk misalnya ya ngelihat gadget gitu. Biasanya kita tidak bolehkan, tapi karena sedang sakit, anaknya tidak bisa beraktivitas aktif, itu jadi dia mungkin mencari-cari kegiatan. Nah, itu kita bisa berikan misalnya gadget di luar dari waktunya. Tapi ingat semuanya harus dikomunikasikan dulu pada anak gitu. Jadi anak tahu kenapa dia diperlakukan seperti ini atau seperti itu gitu. Jadi harus dikomunikasikan. Itu tadi beberapa macam pola asuh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip dalam pengasuhan. Nah, prinsip dalam pengasuhan ini yang pertama adalah bekali diri kita sebagai orang tua itu dengan ilmu terkait dengan pengasuhan. Jadi agar tumbuh kembang anak itu bisa kita dukung gitu, bisa kita fasilitasi dengan optimal. Lalu yang kedua, orang tua itu hadir dan terlibat dalam proses pengasuhan. Jadi jangan sampai kita menyerahkan anak kepada mungkin ya nenek kakeknya nih atau dengan asisten rumah tangga gitu. Jadi orang tua itu harus tetap hadir dan terlibat. Lalu yang ketiga, orang tua menjadi teladan bagi anak dalam segala hal. Teladan yang baik tentunya. Terus yang keempat ada memberikan stimulasi yang positif terkait dengan tumbuh kembang anak.
Lalu yang kelima, mengasuh dengan kasih sayang dan penghargaan. Jadi jangan pelit-pelit pujian ya, tapi jangan terlalu memuji-muji juga. Jadi memang ketika anak melakukan sesuatu pencapaian yang sederhana mungkin, kita berikan pujian gitu, tapi pujiannya terhadap proses, misalnya, wah hebat kamu berhasil membangun menara gitu, wah hebat kamu berhasil pipis di toilet sendiri gitu. Jadi memang pencapaian-pencapaian kecil itu harus kita berikan apresiasi. Lalu yang keenam, memberikan lingkungan yang bersahabat bagi anak, ramah dan bersahabat, terutama lingkungan di rumah ya, karena memang rumah itu adalah tempat belajar pertama bagi anak. Lalu menanamkan nilai-nilai positif dalam keluarga, misalnya nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, itu kita tanamkan. Lalu ada bersabar, terus bersabar dan berdoa bagi kebaikan anak gitu. Dan terakhir, menghindari emosi yang negatif. Jadi maksudnya ketika orang tua sedang merasakan emosi yang tidak enak nih, misalnya sedih, sedang kesal, atau sedang marah, itu sebaiknya kita tidak berdekatan dulu dengan anak. Jadi kita harus menetralisasi dulu emosi kita. Ketika kita sudah bisa tenang, itu baru kita bertemu dengan anak. Jadi jangan sampai anak itu menjadi pelampiasan ya. Nah, untuk tugas hari ini saya sudah berikan link penugasannya di bawah, maksud saya di monitor. Jadi tinggal Anda bisa scan langsung QR code-nya atau klik link penugasan ini. Jadi penugasan ini adalah bagian akhir dari presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.